Kemudian yang berikutnya sifat wajib Allah, pemirsa. Ya. Maha mengetahui. Ya, maha mengetahui ya. Disebut dengan alim. Ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 49 berbunyi wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi maksud daripada ayat tersebut adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang tersurat dan tersirat, yang nampak dan tidak nampak, dan semuanya itu memang Allah lah yang maha tahu. Sebagaimana contoh, kita tidak pernah hidup ini membayangkan betapa gempa terjadi di Sumatera, kemudian di Aceh, kemudian di Padang dan lain sebagainya. Itu satupun tidak pernah manusia semacam memprediksi kapan, tanggal, hari, dan lain sebagainya. Yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, kemudian maha kudrat, maha berkuasa, maha iradah, maha berkehendak. Luar biasa. Tidak sanggup manusia hidup di dunia ini kalau tidak bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita-kita yang hadir ini. Iya, pasti. Iya. Baik, jadi maha mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang menjadi bisikan hati kita, apapun yang tersirat di pikiran kita, Allah pasti tahu. Ya, maha mengetahui. Sifat wajib Allah. Yang berikutnya sifat wajib Allah lagi. Yang berikutnya sifat wajib Allah adalah disebut dengan hayat atau hidup. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 3 berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita imani, kita percayai bahwasanya dalam sisi kehidupan manusia, bagi orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tidak ada lain, dia wajib bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup. Dan Allah tidak mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengurus hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi dan seluruh isinya. Oleh karena itu, pemirsa, kita wajib bersyukur bahwa kita hidup di alam dunia, hidup di Indonesia, tentunya penuh dengan keamanan, kedamaian, dan juga hasil bumi dan lain sebagainya melimpah ruah. Sangat bersyukur kita. Kemudian pada sifat yang lainnya, maha mendengar, disebut dengan sama. Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Luar biasa, Balaras. Allah maha mendengar itu sekecil apapun, bunyi apapun, makhluk apapun, apalagi kita disebut al-insan, manusia. Suara dalam hati pun yang sekecil apapun, ada getaran di hati. Saya hari ini misalnya harus menjadi orang baik. Allah sudah catat, wah ini jadi orang baik. Saya hari ini jadi mencuri, Allah juga akan mencatat. Itu hanya getaran sedikit pun di dalam hati, Allah sudah tahu. Luar biasa. Allah maha mendengar, lagi maha melihat atas segala sesuatu. Oleh karena itu, pemirsa, peserta diklat jarak jauh guru mata pelajaran akidah akhlak MTS, dalam rangka implementasi kepada siswa kita di Madrasah Sanawiyah, pelajaran akidah akhlak, maka seorang guru seyogiannya membekali nilai-nilai ilmu-ilmu tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka barangkali untuk memberikan contoh, menanamkan nilai keimanan kepada siswa akan sangat sulit.
Barangkali baras begitu. Ya, sifat-sifat wajib bagi Allah yang lainnya yang harus juga kita ketahui apa lagi nih Pak? Ada juga sifat wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang wajib mutlak kita ketahui dan kita imani, Mbak Laras. Yang selainnya, sifat wajib Allah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Basar, ya. Quran surah Al-Isra, ya, ayat 1. Berbunyi, Innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya, kemudian Allah juga memiliki sifat berkata-kata, disebut dengan qalam. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Nah, di sini pemirsa ada sebuah riwayat cerita ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Gunung Tursina namanya. Di situ Nabi Musa alaihissalam kepingin sekali ingin melihat bagaimana sih bentuknya zat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga Allah tuh menegur, wahai Nabi Musa, engkau tidak akan mampu melihat zatku yang nanti akan muncul di permukaan. Tapi tetap Musa mengharap kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan, tolong perlihatkanlah bagaimana wujud engkau sebetulnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung menampakkan dirinya di balik bukit Tursina. Pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam tersungkur, tidak berdaya lagi, dan langsung pada saat itu Nabi Musa, engkau benar ya Allah. Jadi tidak mampu lagi, Nabi Musa tidak bergerak apa-apa, karena kepingin Nabi Musa langsung melihat Tuhannya. Begitu Allah Ta'ala menampakkan dirinya, tersungkurlah Nabi Musa, tidak mampu lagi. Ini satu peristiwa, suatu cerita yang sahih, yang benar, dan diabadikan dalam dalam Al-Quran. Ya, wa kallamallahu Musa taklima, ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung.